Ketika justru anggaran dipangkas untuk penghematan, itu artinya kerakusan dari sang dirjen anggaran itu melebihi kemampuan kita untuk membayangkan tersedianya makanan siang bergizi. Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya jangan dianggap sebagai berita kriminal biasa. Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam podcast bersama jurnalis senior Hurse Beno Arif yang dikutip redaksi Sabtu 8 Februari 2025. Sebab pengungkapan kasus ini terjadi saat pemerintah melakukan penghematan anggaran untuk program nasional. Walaupun kasus ini bergulir sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dirjen Anggaran Departemen Kementerian Keuangan ditangkap, yaitu berita kriminal. Anggaran dipotong oleh Presiden untuk penghematan, itu berita ekonomi. Tetapi kalau Dirjen Anggaran ditangkap ketika justru anggaran dipangkas untuk penghematan, itu artinya kerakusan dari sang Dirjen Anggaran itu melebihi kemampuan kita untuk membayangkan tersedianya makanan siang bergizi. Ini sebabnya Rocky menilai dari kasus ini runtuh sudah integritas Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani. Sebab Dirjen Anggaran tidak memiliki moral dengan melakukan korupsi saat pimpinan kementerian memangkas banyak anggaran. Ketika berita ini muncul, orang bertanya, moral apa yang sudah dibangun oleh Sri Mulyani sehingga integritas hari ini runtuh semua tuh. Ini Dirjen Anggaran yang tempat semua orang merasa memerlukan akses pada dia. Ternyata yang bersangkutan itu punya masalah hukum, punya masalah etika, punya masalah moral, dan punya masalah yang akhirnya ditemukan oleh Kejaksaan. Jadi Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata alias IR sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya pada Jumat. Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Penetapan status Dirjen Anggaran Kemenku ini ditegaskan oleh Direktur Penyidikan Japdipsus Kejagung Abdur Kohar. Kohar menilai Isa terbukti merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Isa juga diduga terlibat di kasus ini saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode Jokowi. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemerintahan dan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Kohar mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai 16,8 triliun rupiah. Isa diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut kronologi kasus Jiwasraya. Sengkarut keuangan di asuransi plat merah ini telah dimulai sejak tahun 2004. Pada tahun 2024, Jiwasraya mencatatkan insolvensi mencapai 2.769 triliun rupiah akibat cadangan yang jauh lebih kecil dari seharusnya. Jika ditelusuri ke belakang, kondisi ini sudah mulai sejak 2006 hingga 2007. Saat itu, ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun rupiah karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. Laporan keuangan perusahaan tersebut kemudian mendapatkan opini disclaimer dari BPK untuk tahun 2006 dan 2007 karena ketidakpastian informasi cadangan. Defisit semakin membengkak pada tahun 2008 hingga mencapai 5,7 triliun dan 6,3 triliun di 2009 yang memaksa perusahaan melakukan langkah penyelamatan melalui skema reasuransi. Pada tahun 2015-nya, hasil audit BPK menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pelaporan aset investigasi keuangan.
Singkat cerita, karena tak kunjung membaik pada Oktober 2018, Jiwasraya secara resmi mengumumkan ketidakmampuannya membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 800 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Jiwasraya mengumumkan ekuitas negatif sebesar 27,24 triliun. Kewajiban polis JS Saving Plan yang bermasalah tercatat mencapai 15,75 triliun. Kasus ini pun menyeret nama investor besar, Beni Cokrosaputro. Pada 2021, Beni divonis penjara seumur hidup karena terbukti melakukan salah pengelolaan dana investasi dari produk JS Saving Plan dengan kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. Vonis yang sama juga dikenakan pada Heru Hidayat. Secara sederhana dalam kasus Jiwasraya, modus yang dilakukan Heru dan komplotannya adalah dengan memanipulasi perdagangan saham supaya harganya naik sangat signifikan. Tapi secara fundamental, perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja baik, bahkan merugikan, tidak layak diinvestasikan. Heru dan John Chok, DKK pun melakukan aksi manipulasi saham tersebut menggunakan uang yang berasal dari Jiwasraya. Isa sebagai Kepala Biro Asuransi Bappenpam LK diduga kuat menjadi pihak yang ikut meloloskan izin investasi dana JS Saving Plan Jiwasraya tersebut.